Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru, "Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi
ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, memang kita mengenal perayaan Ekaristi 1 Januari itu sebagai perayaan tahun baru, dan mungkin memang tidak salah, tapi harus dipahami bahwa misteri ini harus kita renungkan dalam kacamata perayaan hari raya ini, yaitu Santa Maria Bunda Allah. Inspirasi ini tentu sangat pas dan tepat menurut saya untuk kita renungkan dalam peristiwa mengawali tahun yang baru. Kita mendengar perikop hari ini, dan saya yakin sudah berulang-ulang juga kita mendengarkan bagaimana berita tentang kelahiran Yesus itu yang dibawa oleh para gembala ketika mereka mendengar berita dari malaikat-malaikat, dan mereka cepat-cepat berangkat dan pergi ke Betlehem. Tetapi bagaimana peristiwa ini diawali? Bahkan perikop hari ini juga mengawali dengan kata-kata kerja yang bagus. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Warta ini ternyata dimulai dari mendengar. Salah satu yang mungkin
menjadi kesulitan kita bersama, ini sebenarnya bukan soal perjuangan, bukan soal kerja keras, tetapi yang sering kali hadir itu adalah kesulitan untuk mendengar. Bahkan sekarang ini tidak hanya orang-orang yang dewasa ya, anak-anak remaja pun sekarang sudah mulai kesulitan untuk mendengar. Dan itu bisa jadi bukan karena telinganya rusak ya, atau sakit, atau mungkin ada gangguan, tetapi lebih-lebih karena persepsi kita yang semakin banyak dan ego kita semakin besar, itu biasanya kita kesulitan untuk mendengar. Sehingga orang hanya akhirnya apa? Mendengarkan dirinya. Dalam arti hanya orang yang memikirkan dirinya sendiri, dan itulah yang sering kali menjadi kekuatan yang besar dalam hidup, sehingga kita kesulitan untuk melihat atau mendengar. Terlebih dalam peristiwa Injil hari ini adalah mendengar Allah, mendengar kehendak-Nya. Maka tahun yang baru tentu sebenarnya diawali biasanya dengan renungan, refleksi, supaya kita apa? Supaya kita lebih mampu mendengarkan kehendak Allah. Dan dari situ kita akan lebih mudah untuk melihat ke depan. Refleksi ini, saudari-saudaraku yang terkasih, bisa kita lihat juga dan diteladankan oleh Maria dan Yusuf. Bagaimana Maria juga menerima kabar dan bagaimana ia menimbang-nimbang, bahkan mendengarkan dengan jelas, bahkan dia tahu kesulitannya, tetapi kita tahu jawaban Maria, aku ini hamba Tuhan. Karena yang dia dengar pertama-tama adalah Allah yang berbicara. Sehingga sebagai manusia dan tentu sebagai Maria yang penuh dengan kerendahan hati, dia hanya sadar bahwa oh ya, ini suaranya dia, suaranya Allah, maka saya mendengarkan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan Maria, apa yang didengarkan Maria, memang tidak semuanya bisa dipahami. Maka seringkali juga kaitan dengan jawaban Maria itu adalah Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati. Ketidaktahuan akan kehendak Allah, ketidaktahuan akan suara Allah, bukan membuat kita tidak mau tahu, tetapi seperti Maria, ia menyimpan di dalam hati, merenungkannya. Dan apa yang dilakukan, Maria melakukan semuanya dengan baik. Inilah saudari-saudaraku yang terkasih, Maria digelari sebagai Bunda Allah. Bukan karena saja dia melahirkan Yesus sebagai anak Allah, tetapi dia benar-benar menjadi bunda, dia menjadi ibu. Karena Allah yang berkehendak, Allah yang berbicara, Allah yang mengungkapkan misterinya, Maria juga memeliharanya. Itulah keibuan Maria, bunda yang sungguh akhirnya tidak hanya menjadi bunda Yesus sendiri, tetapi menjadi ibu kita bersama. Maka kita juga seringkali menyebutnya sebagai Bunda Maria. Saudari-saudaraku, inspirasi dan teladan yang luar biasa ini semoga juga menjadi kekuatan kita untuk mengawali tahun 2022 ini. Banyak hal yang terjadi, misteri yang besar, pandemi yang mungkin juga masih akan berlanjut. Tetapi kita yakin seperti Maria, mungkin kita tidak paham apa yang sebenarnya terjadi, tetapi saya yakin ketika kita terus mendengarkan, kita juga akan seperti Maria yang setia dan tekun menjalankan panggilan dan tugasnya. Semoga siapapun kita, dimanapun kita diutus, peran apapun kita dalam hidup, kita juga tetap seperti Maria yang selalu mendengarkan dan melakukan dengan baik. Semoga kesetiaan Maria juga hadir dalam peristiwa dan pengalaman hidup kita, dan tidak jemu-jemu untuk selalu mendekatkan supaya kita tahu dan mendengar dengan betul apa yang dikehendaki Allah. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.